Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 15 episode 31. Oke lah, nggak usah banyak mang ming meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Patwa Ventian perlahan membuka matanya dan dia melihat Lindong telah berdiri di hadapannya. Di dalam benak dari Patwa Ventian, dia merasa bahwa wajah dari Lindong cukup familiar. Namun dia segera merutkan kening dan mencoba untuk mengingat siapa pemuda di hadapannya ini. Meskipun Patwa Ventian bisa hidup selamanya setelah dia menjadi zombie, jika dibandingkan dengan manusia biasa, masih ada beberapa perbedaan. Sambil terus memandangi Lindong, Patwa Ventian pun kini mengatakan, "Sebenarnya kau adalah..." Dan Lindong, dia pun tersenyum ke arah Patwa Ventian sebelum akhirnya Lindong memberikan hormat sambil mengatakan, "Salam Tetua Ventian, aku adalah Junior Lindong dan kita pernah bertemu sekali 3 tahun yang lalu." Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun mengepalkan tangannya dan kuali langit yang terbakar kini muncul dalam sekejap saja. Kuali ini adalah pemberian dari Pak Tua Ventian saat itu, dan harta surgawi ini sebenarnya telah membantu Lindong untuk bisa bertahan dari berbagai krisis selama bertahun-tahun. Bahkan hal itu juga berkali-kali menyelamatkan hidup dari Lindong. Pak Tua Ventian pun cukup kaget ketika dia melihat kuali yang ada di tangan Lindong, yang kemudian dia mengatakan, apakah itu sebenarnya adalah kuali langit yang terbakar? Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Pak Tua Ventian terus memperhatikan Lindong, seolah-olah dia telah mengingat sesuatu, yang kemudian Pak Tua Ventian berkata dengan suara yang kaget, Sebenarnya kau adalah bocah kecil waktu itu. Aku tidak menyangka bahwa kau yang sekarang akan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan." Karena Pak Tua Ventian bisa mendeteksi tekanan yang terpancar dari dalam tubuh Lindong, dan bahkan tekanan itu sendiri menyebabkan energi kematian dan juga kehidupan di dalam tubuh Pak Tua Ventian menjadi sangat lambat. Sementara Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dengan lembut dia mengatakan, "Saat itu Tetua pernah berkata padaku, jika diriku ingin menyelamatkan Anda, maka aku harus kembali ke tempat ini setelah memahami reinkarnasi. Meskipun aku belum mencapai level itu, namun aku masih percaya bahwa diriku memiliki kekuatan untuk bisa membangunkan Anda." Pak Tua Ventian pun cukup terkejut. Ekspresi dalam tatapan matanya terlihat cukup rumit ketika melihat ke arah Lindong. Saat itu, dia berpikir bahwa dirinya pasti akan mati. Dan itu juga menjadi alasan kenapa Pak Tua Ventian memberikan semua energi kehidupan di dalam tubuhnya kepada Lindong. Namun dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa kebaikan kecil yang dia berikan pada Lindong saat itu memungkinkan Pak Tua Ventian bisa menuai manfaat yang begitu besar di masa depan. Sambil menghela nafas dalam, Pak Tua Ventian pun mengatakan, "Saudara muda Lindong, terima kasih banyak." Yang akhirnya Pak Tua Ventian pun membungkuk ke arah Lindong. Melihat hal ini, Lindong pun buru-buru menangkap tubuh dari Pak Tua Ventian sambil mengatakan, "Tetua, kau tidak perlu sopan seperti itu. Saat ini, energi kehidupan dan juga energi kematian di dalam tubuhmu telah sekali lagi berada di dalam keseimbangan. Jika dirimu bisa maju ke tahap reinkarnasi, kemungkinan kau bisa melarikan diri dari keadaan zombie ini, dan kau akan benar-benar hidup sekali lagi." Pak Tua Ventian menarik nafas yang panjang, lalu dia mengatakan, "Bagaimana bisa begitu mudah melarikan diri dari keadaan zombie ini? Karena sekarang, aku sudah tidak mungkin bisa mendeteksi reinkarnasi di dalam tubuhku." Mendengar kata-kata seperti itu, Lindong hanya bisa tersenyum. Sebelum akhirnya dia mengatakan, "Kemungkinan itu tidak benar, Tetua. Rasakan bagian dalam tubuhmu saat ini." Pak Tua Ventian cukup terkejut mendengar ucapan dari Lindong. Dia merenung sejenak sebelum akhirnya merasakan bagian dalam tubuhnya sendiri. Segera setelah itu, Pak Tua Ventian pun menjadi sangat kaget. Dan tiba-tiba saja, raut wajahnya kini juga telah berubah, dipenuhi kegembiraan. Lalu dia mengatakan, Apakah ini sebenarnya adalah kehendak reinkarnasi?" Lindong tersenyum, lalu dia menjawabnya, "Sebelumnya aku telah memperoleh warisan dari seorang tetua, dan aku sedikit membagikan kehendak reinkarnasi ini kepadamu, Pak Tua Ventian." Ucapan Lindong itu membuat tubuh dari Pak Tua Ventian gemetaran, dan dia merasa sangat bersyukur. Hingga pada akhirnya air mata pun kini telah mengalir ke pipi dari Pak Tua Ventian. Awalnya dia berpikir bahwa dirinya akan menghabiskan sisa hidupnya dalam keadaan zombie seperti ini.
yang bahkan lebih buruk daripada kematian. Namun dia benar-benar tidak bisa menyangka bahwa dia tidak hanya sekali lagi bangkit dari kematian, tapi tubuhnya juga telah mendapatkan kehendak reinkarnasi. Oleh karena itu, Patu Aventian bisa sekali lagi memiliki kualifikasi untuk mencoba melakukan terobosan supaya dirinya bisa masuk ke tahap reinkarnasi. Ketika Lindong melihat semangat dari Patu Aventian, dia hanya bisa tersenyum dengan lembut. Meskipun apa yang telah diberikan Patu Aventian di masa lalu hampir tidak bisa disebutkan dengan apa yang diberikan Lindong saat ini, tapi Lindong masih bisa merasakan rasa hormat yang luar biasa terhadap Patu Aventian yang telah bersedia mengubah dirinya sendiri menjadi zombie untuk menekan Jenderal Himo di tempat ini. Oleh karenanya, sekarang Lindong bisa membantu Patu Aventian dan dia secara alami juga merasakan kebahagiaan bisa memberikan bantuan seperti itu. Patu Aventian dengan cepat membungkuk ke arah Lindong. Namun Lindong segera menghentikan Patu Aventian. Hal ini membuat Patu Aventian segera mengatakan, "Saudara muda, aku tidak akan pernah melupakan bantuan yang besar ini di masa depan nanti. Jika kau membutuhkan bantuanku, maka aku akan memastikan bahwa diriku akan melakukan semua yang ku bisa untuk membantumu." Lindong tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Tetua Aventian, kau itu terlalu sopan." Namun baru saja Lindong akan kembali berbicara, tiba-tiba saja ekspresi di raut wajahnya segera berubah. Hal ini karena Lindong menyadari bahwa Gunung Merapi Tante Sylvie yang ada di tempat ini bergetar dengan hebat, dan aura iblis yang padat tiba-tiba saja merembes keluar dari bawah Gunung Merapi. Sementara Patu Aventian terlihat sangat terkejut ketika melihat adegan ini, yang kemudian dia berkata, "Oh tidak, Jenderal Himonya yang telah kutekan selama ini, dia telah terbangun." Detik berikutnya, beng! Setelah suara ini terdengar, aura iblis yang benar-benar mengerikan di bawah Gunung Merapi sekarang telah berubah menjadi sangat padat, dan hal itu benar-benar keluar untuk mengikis seluruh Gunung Merapi Tante Sylvie di tempat ini hanya dalam waktu kurang dari 10 detik. Gunung Merapi Tante Sylvie telah diubah menjadi debu oleh aura iblis. Setelah Gunung Merapi Tante Sylvie benar-benar menghilang, aura iblis yang sangat menakutkan sekali lagi membumbung ke arah langit, dan sosok iblis segera berteriak dari dalam aura iblis ini. Auranya bahkan lebih kuat jika dibandingkan dari sebelumnya. Ketika Patu Aventian bisa merasakan bahwa aura iblis ini telah meningkat secara drastis, hal itu membuat Patu Aventian berkata, "Bagaimana mungkin ini terjadi? Jenderal Himo itu, dia benar-benar telah berevolusi." Sementara semburat kejutan juga terlintas dalam tatapan mata Lindong setelah mendengar kata-kata dari Patu Aventian. Secara alami, kekuatan dari Jenderal Himo yang ada di tempat ini sekarang telah melonjak dan mencapai tingkat dari Raja Himo. Karena ternyata ketika Jenderal Himo itu disegel, dia sebenarnya telah mengumpulkan kekuatan supaya bisa menembus ke level Raja, dan akhirnya usahanya itu berhasil. Sementara Patu Aventian, dia buru-buru berkata pada Lindong, "Oh tidak, saudara muda Lindong, kalian harus segera pergi dari tempat ini. Jenderal Himo telah berevolusi menjadi Raja Himo, dan dia telah sebanding dengan seseorang di tahap reinkarnasi. Aku khawatir bahwa diriku tidak akan lagi bisa menekannya." Dan aura iblis yang telah menembus langit ini telah berubah menjadi sosok iblis yang telah berdiri. Tatapan matanya melihat pada Patu Aventian, yang kemudian dia mengatakan, "Haha, hantu tua Aventian, kau tidak mengharapkan hal ini, bukan? Karena diriku tidak berubah menjadi debu di bawah penindasanmu, tapi aku malah berhasil membuat terobosan di dalam situasi tanpa harapan. Sekarang, aku telah naik tingkat ke level Raja Himo. Bagaimana mungkin orang sepertimu bisa melawanku saat ini?" Mendengar hal itu, Patu Aventian hanya bisa mengatupkan giginya, dan dia baru saja akan melakukan pertarungan habis-habisan dengan Raja Himo itu. Tiba-tiba saja Lindong mengulurkan tangan dan menghentikan Patu Aventian. Kemudian Lindong melihat pada Raja Himo yang tertawa dengan arogan. Sebelum akhirnya Lindong tersenyum ke arah Raja Himo itu sambil menggelengkan kepalanya. Lindong berkata, "Aku bahkan pernah bertarung dengan Raja Kursi ke-7 dari penjara iblis. Seorang Himo biasa sepertimu yang baru saja naik ke tingkat raja sebenarnya berani bertindak arogan di hadapanku. Sungguh lelucon." Tawa dari Raja Himo itu tiba-tiba saja berhenti.
Kemudian tatapan matanya melihat ke arah Lindong dengan kaget sebelum akhirnya memberikan ejekan. Omong kosong apa yang kau katakan? Raja Kursi ketujuh adalah pria hebat yang bisa menandingi guru kuno. Seorang bocah sepertimu hanyalah semut dalam tatapan mata Raja Kursi ketujuh. Lindong pun tersenyum dan dia tidak ingin berdebat dengan Yimo ini. Sebaliknya, rasa dingin pun segera naik dalam tatapan mata Lindong. Tiba-tiba saja suara gemuruh petir pun terdengar. Segera setelah itu awan petir kini telah berkumpul di langit. Dan petir-petir yang tidak terhitung jumlahnya telah menari-nari di dalamnya dengan memancarkan riak energi yang cukup menakutkan. Ketika melihat pemandangan seperti ini, Raja Yimo itu pun terkejut. Segera dia mengangkat kepalanya. Dan Raja Yimo itu merasa tidak nyaman di dalam hatinya. Tatapan mata Raja Yimo melihat ke arah Lindong, yang kemudian dia berkata, ada yang aneh dengan bocah ini. Setelah mengatakan hal itu, detik berikutnya Raja Yimo mengambil langkah untuk mundur. Sementara Patu Aventian yang awalnya telah mempersiapkan diri untuk melakukan pertarungan besar-besaran, dia cukup terkejut ketika melihat langkah mundur dari Raja Yimo ini. Dan sebelum Patu Aventian berbicara, tiba-tiba saja Lindong tersenyum tipis. Dia kemudian mengepalkan tangannya, dan ruang yang ada di sekitar Raja Yimo kini menjadi terdistorsi. Hal itu segera berubah menjadi 4 lubang hitam besar yang telah menjebak Raja Yimo di dalamnya. Kekuatan robek yang cukup mengerikan juga langsung terpancar di dalamnya. Dan itu membuat Raja Yimo menjadi sangat ketakutan. Hal ini memaksa Raja Yimo itu untuk mengeluarkan aura iblis dari dalam tubuhnya dengan upaya untuk memblokir serangan robekan dari 4 lubang hitam. Ketika Raja Yimo melakukan hal ini, tiba-tiba saja, beng! Petir yang tidak terhitung jumlahnya di langit kini telah berubah menjadi naga petir raksasa yang langsung bersiul ke arah bawah. Hal ini membuat tatapan mata Raja Yimo menjadi sangat ketakutan. Pada akhirnya, naga petir raksasa telah benar-benar menabrak tubuh dari Raja Yimo yang terkurung di dalam penjara lubang hitam. Hal ini kemudian menimbulkan ledakan yang sangat keras sampai-sampai cahayanya menyilaukan seperti matahari yang sedang terbit. Sejumlah aura iblis yang ada di langit dan juga di daratan daerah iblis yang unik ini segera dihilangkan. Suara jeritan yang sangat menyedihkan pun terdengar dari dalam cahaya yang sangat menyilaukan itu. Sementara Patu Aventian hanya bisa tercengang ketika melihat Raja Yimo yang arogan menghilang dengan kecepatan yang cukup menakutkan. Detik berikutnya, Raja Yimo itu benar-benar lenyap. Sekali lagi tatapan mata dari Patu Aventian sangat tidak percaya ketika dia melihat ke arah Lindong. Dia selama ini telah bertarung melawan para Yimo berulang-ulang kali. Dan Patu Aventian tahu bahwa para Yimo itu memiliki kekuatan hidup yang benar-benar kuat. Faktanya, bahkan seseorang di tahap reinkarnasi saja akan mengalami kesulitan untuk bisa melenyapkan Raja Yimo. Dan yang bisa mereka lakukan hanyalah menyegelnya. Namun Lindong yang saat ini bisa dengan mudah membunuh Raja Yimo. Kekuatan seperti ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Setelah membunuh Raja Yimo itu, Lindong pun menepuk tangannya. Dan awan petir yang ada di langit dalam sekejap saja langsung menyebar. Sementara itu, hampir tidak ada emosi apapun dalam tatapan mata Lindong. Dengan kekuatannya saat ini, Raja Yimo biasa bukanlah tandingan dari Lindong. Apalagi Raja Yimo yang baru saja naik level. Berani bertindak arogan dan juga angkuh di hadapan Lindong adalah sebuah lelucon besar. Patu Aventian secara perlahan pulih dan mendapatkan kesadarannya kembali. Dia menatap lurus ke arah Lindong sebelum akhirnya menghela nafas sambil berkata, teknik dari saudara Lindong benar-benar membuatku sangat kagum. Aku telah mempermalukan diriku sendiri sebelumnya. Mohon dimaafkan. Baru sekarang Patu Aventian mengerti betapa kuatnya Lindong yang sekarang. Padahal di masa lalu dia membutuhkan bantuan dari Patu Aventian ini. Sementara Lindong hanya bisa tersenyum. Dia melihat ke arah Raja Yimo yang telah lenyap dari dunia. Sebelum akhirnya Lindong berbalik untuk melihat tanah yang ada di bawah sana, yang membuat Lindong tanpa sadar segera mengerutkan keningnya. Jika berbicara tentang sesuatu yang cukup logis, setelah seorang Yimo disegel, bahkan mereka akan secara bertahap kehilangan kekuatannya.
Namun Yimo yang saat ini bahkan malah bisa melakukan terobosan, dan ini merupakan kasus yang cukup aneh. Selain itu, juga ada kesenjangan yang cukup besar antara Jenderal Yimo dan juga Raja Yimo. Akan sangat sulit untuk menerobos dari tahap jenderal ke tahap raja ini. Hal itu membuat Lindong merenung sejenak. Namun dia tidak ingin memikirkan hal ini lebih jauh. Oleh karenanya, Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya dan dia berpikir mungkin Raja Yimo itu sedang beruntung. Tidak lama kemudian Lindong melihat pada Pak Tua Ventian, lalu dia bertanya, "Tetua Ventian, kemana kau berencana pergi saat ini setelah Raja Yimo itu dihilangkan?" Pak Tua Ventian merenung sejenak sebelum akhirnya dia tersenyum ke arah Lindong sambil mengatakan, "Hidup lamaku ini telah dianugerahkan olehmu, dan karena Raja Yimo telah dibunuh, jika kamu tidak keberatan, bisakah aku mengikuti dirimu saat ini?" Lindong tersenyum, lalu dia mengatakan, "Kebetulan sekali aku akan kembali ke klanku. Karena Tetua Ventian tidak punya tempat untuk pergi, kau bisa tinggal di dalam klanku dan menjadi tetua tamu jika dirimu tertarik." Lindong mengatakan hal ini karena dia sangat tahu bahwa Pak Tua Ventian itu sangat kuat. Oleh karenanya, jika Pak Tua Ventian mau tinggal di dalam klan Lin, kemungkinan hal itu bisa membantu Lindong untuk melindungi keluarganya. Mendengar ucapan dari Lindong, Pak Tua Ventian hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Ketika dia melihat hal ini, Lindong tidak berlama-lama lagi di tempat ini. Dia pun melambaikan tangannya sebelum akhirnya dengan cepat meninggalkan daerah iblis yang unik. Namun, tepat sebelum Lindong benar-benar pergi, dia tanpa sadar menoleh dan melirik ke arah tempat ini untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Lindong merasakan sebuah sensasi yang tidak nyaman muncul di dalam hatinya. Namun itu adalah sensasi yang cukup samar yang kemudian kembali menghilang dalam sekejap. Segera setelah itu, ekspresi ragu pun telah muncul dalam tatapan mata Lindong. Sebelum akhirnya, tubuhnya sekali lagi bergerak dengan cepat dan dia menghilang dari tempat ini. Di luar daerah iblis yang unik, kelompok dari Lindong muncul dalam sekejap saja. Dan selama ini Pak Tua Ventian jarang melihat dunia luar. Hal itu membuatnya segera menghela nafas panjang. Setelah menyelesaikan masalah yang dihadapi Pak Tua Ventian, Lindong pun berkata, "Mari kita langsung menuju ke Kaisaran yang besar." Mendengar ucapan dari Lindong ini, Jintan dan juga Pak Tua Ventian tidak keberatan sama sekali. Namun Ling Qingsu hanya bisa menggigit bibir merahnya. Kemudian dia menatap Lindong sebelum secara perlahan menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Lindong, aku saat ini akan kembali saja ke istana kemurian tertinggi 9 surga. Dikarenakan kekaisaran yang besar berada di arah yang berlawanan, kemungkinan kita harus berpisah di tempat ini." Lindong pun cukup kaget dengan ucapan dari Ling Qingsu. Hal itu membuat Lindong segera berkata, "Kau tidak ikut denganku ke kekaisaran yang besar, kenapa?" Tatapan mata Ling Qingsu melihat ke arah Lindong sebelum akhirnya dia tersenyum tipis sambil mengatakan, "Apakah sebenarnya kau berencana untuk membawaku kembali ke dalam rumahmu? Dan apakah kau tahu apa artinya ini?" Lindong terdiam sejenak karena dia sangat memahami jika Lindong membawa Ling Qingsu kembali ke kekaisaran yang besar, hal itu sama dengan membawa calon istri untuk bertemu dengan calon mertuanya. Hal ini membuat Lindong terdiam sebelum akhirnya dia mengatakan, "Aku pikir seluruh keluargaku akan menyambut dirimu jika kau bersedia untuk datang bersamaku." Ling Qingsu hanya bisa tersenyum tipis dan dia menjawab perkataan dari Lindong, "Kau seharusnya hanya mengucapkan kata-kata seperti ini setelah kau menyelesaikan emosi di dalam hatimu. Jika tidak, kau mungkin pada akhirnya akan merasakan sebuah ketidakseimbangan di dalam hatimu sendiri." Lindong cukup tercengang, yang kemudian ekspresinya tanpa sadar telah berubah. Secara alami, Lindong mengerti apa yang dikatakan oleh Ling Qingsu karena pada saat ini, di dalam hati Lindong ada dua nama yang benar-benar dia cintai, yaitu Ling Qingsu dan juga Huan Huan. Menurut seorang Ling Qingsu, Lindong harus memilih salah satu di antara nama ini untuk bisa dibawa kembali bertemu dengan ibunya. Dan Ling Qingsu secara sukarela akan menerima ajakan Lindong ketika dia sudah menentukan pilihannya. Sementara Ling Qingsu saat ini hanya bisa melihat ekspresi Lindong sambil diam-diam menghela nafas panjang. Kemudian Ling Qingsu pun tersenyum pahit sebelum akhirnya tubuhnya berbalik dan akan pergi dari tempat ini. Hal itu
dilakukan oleh Ling Qingsu sambil mengatakan, "Lindong, karena kau telah mempelajari seni penginderaan zenit, oleh karena itu tidak ada alasan lagi bagiku untuk terus mengikuti dirimu. Istana Kemurian tertinggi yang saat ini masih dalam tahap perbaikan ulang, dan sebagai kepala istana yang baru tidak seharusnya aku pergi terlalu lama. Oleh karenanya aku harus segera kembali, yang kemudian mempelajari reinkarnasi. Oleh karena itu mari kita berpisah sampai di sini saja." Lindong hanya bisa menatap sosok cantik dari Ling Qingsu yang sudah berbalik. Sementara itu, Lindong bisa merasakan sebuah ketidakenakan di dalam hatinya. Hal ini membuat Lindong segera mengatupkan gigi sebelum akhirnya mengulurkan tangan dan meraih tangan halus dari Ling Qingsu. Lindong segera merutkan kening, lalu dia mengatakan, "Kau telah bepergian jauh bersamaku ke wilayah Suan Utara dan bahkan telah mengajariku seni penginderaan zenit. Jika aku membiarkanmu pergi seperti ini, maka orang lain akan mengatakan bahwa aku Lindong adalah orang yang tidak tahu terima kasih. Bagaimanapun juga, kau harus pergi ke Kaisaran yang besar bersama dengan diriku. Setelah itu, aku secara pribadi akan mengantarkanmu kembali ke Istana Kemurian tertinggi 9 surga. Jika tidak, maka aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi saat ini." Mendengar kata-kata dari Lindong itu, Ling Qingsu berusaha melepaskan tangannya dari cengkraman tangan Lindong. Namun detik berikutnya, dia merasa bahwa cengkraman itu terlalu kuat dan membuat Ling Qingsu berkata dalam hati, "Kenapa pria ini terlalu keras kepala?" Pada akhirnya, Ling Qingsu memilih menyerah pada Lindong saat ini. Sementara Jintan yang melihat adegan dari kakaknya bersama dengan Ling Qingsu hanya bisa tersenyum. Detik berikutnya Lindong pun berkata, "Ayo, kita harus segera pergi saat ini." Tanpa menunggu jawaban dari Ling Qingsu, Lindong segera menarik tangan dari Ling Qingsu yang kemudian menuju ke arah kekaisaran yang besar. Ling Qingsu hanya bisa pasrah ketika tangannya dipegangi oleh Lindong dan diajak menuju kekaisaran yang besar. Dia hanya bisa dengan lembut menggertakkan giginya dan menjadi tidak berdaya untuk saat ini. Cerita kemudian berpindah ke Kaisaran yang besar. Saat ini, ibu kota di tempat itu jauh lebih makmur jika dibandingkan dengan masa lalunya. Selain itu, kekaisaran yang besar saat ini bukan lagi kekaisaran dengan peringkat rendah. Bahkan sekte super tidak ada yang berani untuk bertindak tidak hormat di hadapan kekaisaran yang besar. Alasan utamanya sudah pasti dikarenakan oleh Lindong. Di wilayah utara dari kekaisaran yang besar ada sebuah tempat yang benar-benar luas, dan tempat itu adalah tempat yang paling dihormati oleh seluruh kekaisaran yang besar ini. Bahkan ibu kota tidak bisa bersaing dengan tempat ini. Karena itu adalah kediaman dari klan Lin. Di beberapa sudut dari tempat ini ada sosok-sosok yang cukup mengerikan duduk dengan tenang, karena mereka adalah pasukan pemakan harimau yang ditinggalkan oleh Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan dan juga yang lainnya telah kembali ke wilayah iblis, mereka menempatkan 1000 tentara pemakan harimau untuk melindungi klan Lin ini. Dengan adanya perlindungan seperti ini, maka kekuatan dari klan Lin tidak ada yang berani untuk berbuat kekacauan. Saat ini, klan Lin benar-benar menikmati status tinggi di dalam kekaisaran yang besar, dan ayah Lindong yang bernama Lin Xiao telah sah menjadi pimpinan klan yang baru. Dia telah menggunakan beberapa metode yang cukup kejam untuk membersihkan klan Lin, dan Lin Xiao akan segera menghukum orang-orang di dalam klan Lin ini yang menudai reputasi dari nama besar klan Lin. Dan tidak ada seorang pun di dalam klan Lin yang berani untuk menolak metode kasar yang dilakukan oleh ayah Lindong. Faktanya, beberapa tetua yang sangat berpengalaman tidak punya pilihan lain selain tunduk pada Lin Xiao. Upaya dari ayah Lindong untuk membersihkan klan adalah sesuatu yang cukup efektif. Dengan melakukan hal ini, seluruh anggota klan Lin tidak ada yang berani bertindak arogan di luar sana. Dan sangat jarang terdengar ada anggota klan Lin yang memanfaatkan reputasi klan mereka untuk menindas orang lain. Karenanya, reputasi dari klan Lin sendiri di dalam kekaisaran yang besar saat ini benar-benar bagus. Tiba-tiba saja ada beberapa sinar cahaya yang melintas di langit di atas ibu kota ini. Hal itu dengan cepat langsung menuju ke arah klan Lin berada. Ketika merasakan hal ini, 1000 pasukan tentara pemakan harimau yang menjaga klan Lin
dia bisa mendeteksi pergerakan itu. Raut wajah mereka semuanya berubah menjadi hati-hati. Namun dalam sekejap, kehati-hatian itu pun menghilang dan akhirnya berganti dengan ekspresi panas dan juga penuh penghormatan. 1000 pasukan tentara pemakan harimau pada akhirnya berlutut dengan satu kaki mereka. Ketika melihat adegan ini, banyak anggota dari klan Lin sangat terkejut. Segera setelah itu sebuah kegembiraan pun melonjak dalam tatapan mata mereka. Karena mereka tahu, satu-satunya di dalam klan Lin ini yang bisa mendapatkan rasa hormat dari pasukan pemakan harimau adalah pria legendaris yang bernama Lindong. Keributan pun segera terjadi di seluruh klan Lin ini, yang kemudian banyak orang berteriak, pemimpin suku junior telah kembali. Sementara saat ini Lin Xiao telah berada di dalam ruang rapat. Namun dia juga bisa mendeteksi keributan di dalam klan Lin ini. Segera setelah itu dia buru-buru memimpin beberapa tetua untuk berjalan keluar. Begitu mereka keluar, mereka bisa melihat cahaya yang telah mendarat di depan ruang pertemuan. Akhirnya beberapa sosok pun benar-benar terlihat. Menyaksikan hal ini, sebuah kegembiraan segera muncul di raut wajah dari Ibu Lindong yang telah berdiri di belakang Lin Xiao. Yang kemudian Ibu Lindong pun berkata, "Dong Sementara Lin Xiao sendiri hanya bisa tersenyum. Dan Lindong kali ini juga tersenyum ke arah ayah dan ibunya. Detik berikutnya Lindong berpindah ke arah samping dan dia langsung menunjukkan seorang gadis cantik yang bersembunyi di belakangnya. Ketika melihat hal ini, Liu Yan dan juga Lin Xiao pun sangat terkejut. Tatapan mata mereka berdua langsung melebar yang kemudian berkata, Kau Jintan." Dan saat ini Jintan pun sedikit ragu sambil mengatakan, "Ayah, ibu." Namun ketika Jintan melihat air mata telah mengalir di pipi dari ibunya, tatapan mata dari Jintan juga langsung memerah dan dia juga langsung menangis. Segera setelah itu Jintan pun berlari dan dia melompat ke pelukan ibunya. Liu Yan sendiri memeluk Jintan dengan hati-hati sebelum akhirnya dia melihat wajah familiar dari anak gadisnya ini. Sudah bertahun-tahun mereka tidak bertemu. Dan wajah imut dari Jintan yang saat itu sudah terlihat sedikit dewasa. Hal ini menyebabkan hati dari seorang Liu Yan terasa cukup sakit. Detik berikutnya, sambil memeluk Jintan dengan erat, Liu Yan pun mengatakan, "Kau itu adalah anak gadis ibu. Selama bertahun-tahun ini, kau telah pergi dan tidak mengirimi kita sebuah pesan. Apakah kau sedang mencoba untuk membuat ayah dan ibumu menjadi gila?" Setelah berkata seperti ini, Liu Yan pun memukul pantat dari Jintan dengan keras. Hal itu membuat Jintan berteriak kesakitan. Namun wajahnya saat ini langsung dibenamkan di dalam pelukan ibunya. Sikap Jintan yang sekarang benar-benar tidak mirip dengan sikap dari kepala istana kegelapan yang terlihat dingin dan juga keras. Dan saat ini Jintan benar-benar persis menjadi seperti gadis kecil yang imut beberapa tahun yang lalu. Sementara Lin Xiao dengan raut wajah yang cukup tegas, dia pun berkata, "Jintan, pada akhirnya kau kembali juga." Jintan segera meraih tangan dari ayahnya. Sambil tersenyum dia mengatakan, "Ayah, aku sebenarnya sangat merindukanmu." Sementara Lin Xiao hanya bisa mendengus. Dan dia tidak jadi memarahi Jintan. Hal ini kemudian berubah menjadi senyuman di raut wajah dari Jintan ketika melihat ayahnya tidak jadi marah. Sambil memandangi wajah dari anak gadisnya, Lin Xiao pun mengatakan, "Baguslah sekarang, karena kau bisa kembali ke rumah dengan selamat. Namun jika kau berani meninggalkan rumah tanpa memberitahu kita berdua, maka aku akan membuat kakakmu memberikan hukuman yang berat bagimu. Karena kau sudah pulang ke rumah ini, maka kita akan merayakan kepulanganmu." Sambil melihat ayah dan ibunya, Jintan kali ini mengatakan, "Ayah, ibu, aku minta maaf. Dan selama ini, aku telah mendapatkan pelajaran yang sangat besar." Ketika Lindong melihat kedua orang tuanya terlihat cukup bahagia melihat kepulangan dari Jintan, akhirnya Lindong hanya bisa tersenyum dengan lembut. Dan keluarga kecil ini sekarang telah bersatu kembali. Liu Yan yang sambil memeluk Jintan, tiba-tiba saja tatapan matanya melihat ke arah Ling Qingsu yang berdiri di samping Lindong. Hal ini membuat Liu Yan terlihat cukup tercengang. Karena pada saat ini, Ling Qingsu telah melepas cadarnya dan mengungkapkan wajahnya yang cantik
Namun Liu Yan masih mengenali Ling Qingsu. Hal itu membuat sebuah kegembiraan muncul dalam tatapan mata Liu Yan. Dia pun dengan cepat menarik lengan baju dari Lin Xiao. Sementara ayah Lindong segera pulih setelah diingatkan oleh istrinya. Kemudian dia tersenyum ke arah Ling Qingsu. Sebelum akhirnya ayah dari Lindong itu terbatuk sambil mengatakan, "Dong-er, karena kau sudah membuat tamu ke tempat ini, kenapa kau tidak memperkenalkannya pada kita?" Lindong terdiam dan dia berkata dalam hati, "Bukankah mereka berdua telah bertemu sebelumnya?" Sementara Ling Qingsu yang ada di samping Lindong, ketika melihat pemandangan seperti ini, raut wajahnya telah berubah menjadi sedikit memerah. Di masa lalu, Ling Qingsu datang ke tempat ini untuk mengunjungi ayah dan ibu Lindong. Dia telah memilih memperlakukan Lindong sebagai seorang teman. Maka dari itu, dalam kunjungannya tahun itu, tidak ada sesuatu yang ambigu. Namun saat ini, ada banyak anggota dari klan Lin yang sedang menatap ke arah Ling Qingsu. Tidak lama kemudian, Ling Qingsu pun membungkuk memberikan hormat pada ayah dan juga ibu Lindong sambil mengatakan, "Junior Qingsu," menyapa ayah dan ibu. Ketika melihat hal ini, seluruh anggota klan Lin yang tidak terhitung jumlahnya, mereka segera memanjat dinding, bahkan juga memanjat pohon untuk melihat kecantikan dari seorang Ling Qingsu. Banyak dari mereka yang langsung mengeluarkan air liur dan keributan segera meletus di dalam klan Lin ini. "Wow, wanita itu sangat cantik seperti peri. Apakah dia sebenarnya memiliki hubungan dengan kakak Lindong?" "Hei, bukankah sudah jelas kakak Lindong membawa gadis cantik itu kembali ke klan Lin adalah untuk bertemu dengan ayah dan ibunya? Jelas mereka pasti memiliki sebuah hubungan. Aku percaya bahwa dia kemungkinan adalah calon istri dari kakak Lindong." Wow, kakak Lindong, dia benar-benar terampil. Keributan yang terjadi di halaman dari klan Lin ini membuat indera tajam dari Ling Qingsu secara alami bisa mendengarkannya. Hal ini membuat raut wajah dari Ling Qingsu menjadi memerah. Kemudian dia segera melihat ke arah Lindong sambil memelototinya. Dan Lindong hanya bisa mengalihkan pandangannya dari seorang Ling Qingsu. Sementara ibu dari Lindong saat ini tersenyum, yang kemudian dia berjalan dan tiba-tiba saja memegang tangan dari Ling Qingsu sambil mengatakan, "Sebenarnya kau adalah Nona Qingsu." Tatapan mata dari Liu Yan menyapu seluruh tubuh dari Ling Qingsu, dan ada sebuah kepuasan di dalam tatapan matanya ini. Hal itu membuat rasa malu telah tumbuh di dalam tatapan mata dari Ling Qingsu. Namun dia hanya bisa menguatkan dirinya sendiri menghadapi ibu dari Lindong secara langsung. Liu Yan yang saat ini jelas sangat menyukai Ling Qingsu. Selain itu dia juga tahu bahwa Ling Qingsu memiliki karakter yang dingin dan juga acuh tidak acuh. Dan dia tidak suka menjadi pusat perhatian. Oleh karena itu, ibu dari Lindong dengan cepat menarik tangan dari Ling Qingsu bersamaan dengan Jintan untuk masuk ke dalam rumah. Ketika melihat hal ini, seluruh anggota dari klan Lin segera berteriak karena mereka benar-benar tidak puas melihat apa yang dilakukan oleh ibu Lindong. Sementara Lindong sendiri menjadi cukup kesal dengan anggota klannya. Tatapan mata Lindong melihat mereka semua dengan cukup tajam. Segera setelah itu, banyak sosok yang ada di halaman menundukkan kepala mereka. Akhirnya, mereka memilih mundur dengan cara yang cukup menyedihkan, namun masih ngedumel karena tidak bisa melihat kecantikan dari Ling Qingsu. Keributan di dalam klan ini yang disebabkan oleh Ling Qingsu tidak mereda untuk waktu yang cukup lama. Faktanya, banyak anggota dari klan Lin, mereka selalu membicarakan kecantikan Ling Qingsu ketika bertemu dengan anggota yang lainnya. Hal ini dikarenakan paras dari seorang Ling Qingsu benar-benar cantik dan tidak bisa untuk tidak menjadi bahan gosip, membuat penjual sabun di dalam klan Lin menjadi laris manis. Sementara Lindong sendiri merasa tidak berdaya dengan keributan yang ada di tempatnya kali ini. Dan sekarang, ibu dari Lindong yang sangat menyukai Ling Qingsu, mereka pun mengobrol dengan intens di dalam rumah. Bahkan hal itu membuat Lindong tidak berani menyela obrolan antara ibunya, Jintan, dan juga Ling Qingsu. Setelah Lindong mengobrol sebentar dengan ayahnya, tiba-tiba saja sang ayah pun tersenyum sambil menepuk bahu dari Lindong. Lalu
Dia menuju ke arah depan sambil mengatakan, "Lindong, lihatlah itu." Lindong segera membalikkan tubuhnya, dan dia pada saat ini melihat beberapa sosok dengan cepat berjalan ke arahnya. Orang yang ada di depan adalah seorang wanita cantik yang sedikit lebih tua dari Lindong, sementara 3 pria yang lainnya berjalan di belakang. Dan mereka semuanya sudah tidak bertemu untuk jangka waktu yang sangat lama. Namun Lindong masih mengenali mereka, karena itu adalah saudara-saudara dan juga sepupu dari Lindong yang bernama Lin Xia, Lin Hong, Lin San, dan juga Lin Changqian. Mereka semuanya sejak kecil tumbuh bersama di dalam kota Qingyang saat itu, meskipun ketika kecil memiliki beberapa konflik. Namun ketika Lindong memikirkan hal itu saat ini, tiba-tiba saja dia merasakan sebuah kehangatan di dalam hatinya. Lin Xia yang menatap Lindong, dia pun buru-buru berteriak, "Lindong!" Sementara Lindong, dia juga menatap ke arah Lin Xia sambil tersenyum lembut. Dia mengatakan, "Kakak Lin Xia, sudah lama sekali kita tidak bertemu." Sebelum akhirnya Lindong mengulurkan tangannya dan dia segera memeluk Lin Xia. Setelah itu, Lindong juga memeluk trio Lin Hong, karena mereka semuanya adalah saudara dan masih memiliki hubungan darah secara langsung. Pada saat ini, ketika Lindong bertemu dengan 4 saudaranya, sebuah kegembiraan muncul di raut wajah mereka masing-masing. Tidak lama kemudian Lin Xia menarik tangan dari Lindong dan dia terus-menerus berbicara. Pada saat ini, Lin Xia tidak lagi terlihat seperti kakak perempuan yang sedang mengancam adiknya. Sementara Lin Hong, Lin San, dan juga Lin Changqian hanya bisa tersenyum ke arah Lindong. Berbagai kenangan dari masa lalu kini menjadi topik pembicaraan dari Lindong dan juga saudara-saudaranya ini. Lin Hong dan juga Lin San teringat bahwa pada saat itu mereka berkelahi dengan Lindong. Namun pada akhirnya mereka berdua pun mendapatkan kerugian yang cukup besar di tangan dari Lindong. Dan saat ini Lin Hong dan juga Lin San memiliki status yang tinggi di dalam klan Lin. Namun kadang-kadang ketika mereka memikirkan pertarungan dengan Lindong saat itu, hanya bisa membuat Lin Hong dan juga Lin San menggelengkan kepalanya, karena Lindong yang saat ini tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu, dan sekarang dia telah menjadi orang yang dipuja oleh banyak orang. Sementara Lin Changqian masih tetap bulat seperti biasanya. Orang ini sejak muda menyukai Jintan, dan di masa lalu dia sering mengikuti di belakang Lindong untuk mencari kesempatan supaya bisa berbicara dengan Jintan. Dan saat itu Lindong memiliki perasaan yang cukup baik terhadap Lin Changqian. Hingga detik ini Lin Qingsu masih mengobrol dengan santai bersama dengan Liu Yan dan juga Jintan di dalam rumah. Tidak lama kemudian Lin Qingsu mengangkat kepalanya dan tatapan matanya melihat ke arah Lindong yang tampaknya telah mendapatkan kembali beberapa penampilan yang lembut seperti masa lalu. Dan hal ini membuat Lin Qingsu teringat ketika pertama kalinya dia bertemu dengan Lindong. Tiba-tiba saja ibu dari Lindong memanggil dengan lembut ke arah Lin Qingsu, "Nona Qingsu." Hal ini membuat Lin Qingsu dengan cepat sadar. Kemudian dia menatap Liu Yan yang sudah tersenyum, dan itu membuat Lin Qingsu tersipu malu. Setelahnya Lin Qingsu pun berkata dengan cepat, "Ibu, tolong panggil saja aku Qingsu, tidak perlu dengan sebutan Nona." Liu Yan pun sambil tersenyum dia segera menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia mengatakan, "Qingsu, selama ini Dong tidak menggertakmu kan? Kau bisa memberitahuku jika sampai dia berani menggertakmu, dan aku akan langsung berurusan dengan Dong." Ketika mendengar hal ini, Lin Qingsu pun menjadi linglung. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara menjawab perkataan dari ibu Lindong ini. Yang bisa dilakukan Lin Qingsu hanyalah mengutuk Lindong di dalam hati. Selanjutnya Lindong memperkenalkan Patua Ventian kepada ayahnya. Hal itu membuat ayah dari Lindong terlihat sangat sopan di hadapan dari Patua Ventian. Bagaimanapun juga, dia mengetahui bahwa Patua Ventian adalah orang yang sangat kuat, dan dia bisa dengan mudah menjadi seorang kepala sekte di wilayah Swan Timur. Oleh karenanya, hal ini merupakan sebuah berkah bagi klan Lin jika Patua Ventian bersedia menjadi tetua tamu di tempat ini. Karena Patua Ventian juga memiliki hubungan dengan Lindong, orang tua itu juga bertindak sopan di hadapan ayah Lindong. Keduanya saat ini
langsung mengobrol yang pada akhirnya Pak Tua Fentian setuju untuk tinggal di dalam klan Lin ini. Bagaimanapun juga, Pak Tua Fentian juga tidak mengenal dunia luar dan dia cukup menyukai gagasan dari Lindong untuk tinggal di dalam klan Lin, kemudian menjadi pengajar untuk beberapa anak muda di tempat ini. Ketika Lindong melihat bahwa Pak Tua Fentian mengobrol dengan cukup gembira bersama dengan ayahnya, Lindong pun tersenyum dan tiba-tiba saja mengambil langkah untuk mundur. Segera setelah itu dia berkeliaran di sekitar klan Lin. Sepanjang jalan, Lindong melihat banyak anggota klan Lin dan tatapan mata mereka semua terlihat sangat bersemangat ketika bertemu dengan Lindong. Sementara Lindong hanya bisa tersenyum pahit ketika menyaksikan adegan ini. Sebelum akhirnya dia berbalik dan Lindong pun menuju jalan terpencil yang kemudian dia berjalan di sepanjang jalan ini. Tidak lama kemudian, Lindong pun telah sampai di dalam hutan. Pada akhirnya, Lindong memilih bermalas-malasan dan juga bersantai di tempat ini. Lindong segera melompat ke atas pohon yang besar. Segera setelah itu dia berbaring sambil menutup kedua matanya dan perlahan-lahan Lindong tertidur. Pada akhirnya, dari siang sampai sore, Lindong tidur di atas pohon itu. Baru setelah matahari terbenam, secara perlahan Lindong membuka matanya. Dan energi mental yang luas di dalam istana Niwan kini sebenarnya telah memadat secara diam-diam. Lindong meregangkan pinggangnya dan dia segera turun dari atas pohon. Tepat ketika Lindong akan pergi dari tempat ini, tatapan matanya melihat pada bagian terdalam dari hutan ini. Di tempat itu dia bisa merasakan sebuah fluktuasi dari energi mental dan Lindong terasa cukup akrab dengan energi mental ini. Hal itu membuat Lindong menarik nafas dalam sambil mengatakan, ternyata ada begitu banyak teman di tempat ini. Lindong merenung sejenak sebelum akhirnya dia berjalan untuk memasuki hutan. Setelah itu, Lindong bisa melihat sosok cantik yang duduk dengan tenang di samping kolam kecil yang ada di tengah-tengah hutan ini. Sosok itu cukup familiar karena sebenarnya itu adalah Lin Keer. Lindong pertama kali bertemu dengan Lin Keer ketika berada di dalam kota Yan. Selain itu, karena Lin Keer inilah Lindong akhirnya bisa pergi ke makam kuno saat itu, yang kemudian menyebabkan dirinya mengalami insiden konyol bersama dengan Ling Qingsu. Pada saat ini sepertinya Lin Keer telah berlatih energi mental yang besar dan juga kuat. Selain itu, dia juga telah mencapai puncak dari Master Simbol Surgawi. Jika Lin Keer bisa maju satu langkah lagi, kemungkinan dia akan langsung masuk ke tahap Master Simbol Ilahi tingkat awal. Di masa lalu Lindong menyadari bahwa sebenarnya Lin Keer memang telah berlatih dalam energi mental dan tidak terduga bahwa kali ini kemajuan energi mental dari Lin Keer telah sampai sejauh ini. Sambil melihat pelatihan dari Lin Keer membuat Lindong tersenyum tipis. Segera setelah itu, gelombang energi mental yang benar-benar kuat dipancarkan dari dalam tubuh Lindong dan secara diam-diam melilit energi mental milik Lin Keer. Setelah energi mental dari Lin Keer dibungkus dengan energi mental milik Lindong, membuat Lin Keer terkejut. Pada saat ini, energi mental dari Lin Keer telah berupaya untuk segera melarikan diri. Namun tiba-tiba saja, energi mental milik Lindong memancarkan sebuah riak yang hangat terhadap energi mental milik Lin Keer. Di bawah pelukan hangat seperti ini, energi mental dari Lin Keer merasa cukup rileks. Dan pada akhirnya, energi mental dari Lin Keer sendiri telah tumbuh dengan tenang. Detik berikutnya, Lin Keer pada akhirnya berhasil menembus rintangan yang telah lama menjadi bebannya. Dan pada saat ini, dirinya langsung maju ke Master Simbol Ilahi tingkat awal. Tidak lama kemudian kehangatan dari energi mental milik Lindong pun menghilang. Sebelum akhirnya Lin Keer membuka matanya dan dia sedikit terkejut. Dengan cepat, Lin Keer pun menoleh dan melihat pada kejauhan. Dia samar-samar bisa melihat ada sosok kurus yang kali ini secara perlahan menghilang di dalam hutan. Hal itu membuat Lin Keer menggigit bibirnya sendiri sambil berkata, "Lindong." Sebuah kenangan-kenangan dari masa lalu pada akhirnya melintas di dalam pikiran dari Lin Keer. Hal itu segera membuatnya tersenyum dengan lembut. Ketika Lindong telah kembali
Dia pada saat ini berjalan untuk menuju kamarnya, dan secara kebetulan Lindong bertemu dengan ibunya yang dengan cepat keluar dari dalam ruangan. Ketika melihat hal ini, Lindong pun tersenyum sambil bertanya, "Ibu, apakah mereka berdua sudah tertidur?" Ibu dari Lindong hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Saat ini, ibu dari Lindong hanya bisa melihat dalam-dalam ke arah putranya itu. Hal itu membuat ibu dari Lindong segera teringat dengan kerja keras dari Lindong untuk bisa mendapatkan ramuan demi kesembuhan ayahnya. Hingga pada akhirnya, putranya saat ini telah menjadi eksistensi yang bisa dibanggakan oleh seluruh dunia. Tiba-tiba saja, ibu dari Lindong menarik tangan dari Lindong sebelum akhirnya dia tersenyum sambil mengatakan, "Dong-er, Kingsu itu adalah gadis yang baik dan ibu sangat menyukainya." Lindong tersenyum ketika mendengar hal ini. Namun detik berikutnya, tatapan mata dari Liu Yan terus melihat ke arah Lindong sambil mengatakan, "Namun kenapa kau tidak membawa Huan-Huan kembali ke tempat ini?" Ibu sebenarnya juga menyukai gadis itu, dan bisa dikatakan bahwa sebenarnya ibu menyukai keduanya. Mendengar hal ini, Lindong hanya bisa tersenyum pahit, dan dia benar-benar cukup pusing dengan masalah seperti ini. Bagaimanapun juga, Lindong tidak bisa berbohong bahwa saat ini dia memang memiliki perasaan terhadap Ling Qingsu dan juga Huan-Huan. Dan Lindong juga tahu berapa banyak yang telah mereka korbankan untuk seorang Lindong. Kedua gadis itu adalah orang yang sangat bangga dengan dirinya sendiri. Salah satunya adalah kepala istana dari istana kemurnian tertinggi 9 surga, sementara yang satu lagi adalah reinkarnasi dari Guru Es. Jika bisa mendapatkan salah satu dari mereka saja, sudah merupakan berkah yang besar. Namun saat ini, Lindong tidak tahu apakah yang dia hadapi adalah berkah atau kutukan, karena Lindong ingin memiliki mereka berdua secara bersamaan. Hal itu juga telah didukung oleh ibunya. Sementara ibu dari Lindong adalah seseorang yang sangat berpengalaman. Ketika dia melihat ekspresi di raut wajah Lindong, dengan cepat ibu dari Lindong memahami situasi saat ini. Dia hanya bisa tertawa sambil mengatakan, "Putraku, kau benar-benar pria yang populer." Hal itu membuat Lindong merasa malu. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, "Ibu, berhentilah menggodaku." Sementara Liu Yan kembali tersenyum. Lalu dia berbisik pada Lindong, "Ketika saatnya tiba, kau harus segera membuat keputusan. Tapi kau jangan sampai salah pilih, karena ibu sangat menyukai keduanya. Dan satu lagi, ada juga Jintan." Lindong pun cukup terkejut. Lalu dia berkata, "Sebenarnya apa yang terjadi dengan Jintan?" Ibu dari Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan cukup putus asa. Kemudian dia menarik telinga dari Lindong sambil mengatakan, "Tidak banyak. Segeralah pergi ke kamarmu dan istirahat dulu. Dan kau jangan sampai tidur larut malam." Setelah berkata seperti ini, ibu dari Lindong pun berjalan pergi, meninggalkan Lindong seorang diri. Di saat yang sama, ibu dari Lindong tanpa sadar menggelengkan kepalanya, karena putranya itu terlalu luar biasa. Dan hal ini benar-benar membuat ibu dari Lindong merasa cukup pusing. Dan faktanya, ibu dari Lindong mengetahui bahwa Jintan sebenarnya juga menyukai Lindong, karena Jintan itu hanyalah seorang anak pungut yang tidak diketahui asal-usulnya, yang saat itu dirawat oleh ayah dan ibu Lindong. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimanakah keseruan dari cerita ini di episode berikutnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.